Yo, what's up gengs? Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel Pinus Vlog dengan saya Wandi Lim. Di video kali ini saya mau membahas tentang salah satu hobi saya, yaitu naik gunung. Nah, di video ini saya mau membahas terutama buat yang pendaki-pendaki pemula nih, sama seperti saya juga dulu, banyak banget nyari referensi tentang peralatan apa aja sih yang kita perluin pada saat kita mau naik gunung. Ya, nah yang pertama itu yang pasti adalah kita harus punya tas keril, ya. Saya punya yang ini, gengs. Tas kerilnya ini dia kapasitasnya yang 60 plus 5 liter. Jadi lumayan besar. Kalau kita tergantung sih sebenarnya besarnya keril yang kita perluin itu tergantung kita mau naik ke gunung mana nih, atau yang durasi pendakiannya kira-kira makan waktu berapa hari berapa malam. Nah, saya sih kan memang sering naik gunungnya sendirian juga, jadi saya memang butuh yang agak lumayan besar, yang kurang lebih 60 plus 5 liter ini. Jadi ini tuh bisa kalau kita naik gunung yang sekitar ya 3 hari 2 malam masih oke sih. Jadi masih cukup bawa barang-barang, logistik dan yang lain sebagainya, ya. Nih, tas kerilnya. Sayang banget nih udah hampir setahun lebih ini nggak dipakai karena kita lagi pandemi. Jadi belum bisa naik gunung lagi. Karena saya seringnya sih naik gunungnya di daerah Jawa ya. Sedangkan saya sendiri kan ada di Lampung ya. Jadi kalau kita mau pergi-pergi ke sana agak repot juga ya sekarang ya, ngurus-ngurus segala macamnya. Ya, itu dia peralatan pertama yang pasti yang harus kita wajib punya. Kalaupun kita belum punya, ya mungkin kalaupun kita belum mau beli, kita bisa sewa dulu, ya. Setelah itu, yang kedua, yang pasti kita harus punya tenda. Ya, harus punya tenda. Saya ada tenda di sini. Ini tenda saya. Ya, ini yang kapasitasnya sih kecil ya, cuman muat buat satu orang. Kalau 2 orang, saya pernah itu naik bareng teman ke Gunung Lawu. Itu tenda ini sih kalau untuk berdua memang agak sempit ya. Jadi barang-barang kita segala macam, tas keril dan yang lainnya harus ditaruh di luar supaya 2 orang bisa tidur ya. Nah, tapi kalau sendirian ini cukup, yang pasti cukup. Ya, ini tendanya, ini ada rangkanya ya, frame untuk tenda. Jadi ini sepaket nih, frame sama tenda. Terus yang pasti juga ada untuk pasaknya ya, pasaknya. Jadi kita pas lagi bangun tenda, jangan lupa dipasak, jadi tendanya nggak terbang. Ya sebenarnya nggak cukup ini pasak-pasak ini kecil sih, harus ditambahin lagi kayak kalau di sana ada kayak kayu-kayu, ranting atau apa yang agak kuat bisa jadi patok ya. Terus buat tidur sih saya ada ini ya, matras angin ya, gengs. Ya jadi biar tidurnya walaupun di gunung bisa tetap nyaman ya, tetap empuk. Oke, ini sih saya sih belum lama belinya. Kalau sebelum-sebelumnya saya selalu pakai matras yang biasa sih. Ya, matras kayak gini. Nah, ini juga bisa dipakai juga kalau kita belum ada matras angin. Kita juga bisa pakai matras ini. Memang sih ya nggak terlalu empuk, yang pasti. Tapi namanya di gunung, yang pasti kalau kita udah nyampe di lokasi camp, udah capek mendaki, tidur sih nyenyak-nyenyak aja sih pastinya, ya. Nah, ini juga bisa digunain buat frame di tas keril kita, supaya tas keril kita itu ini dimasukin, dibuat lingkaran gitu, jadi barang-barang bisa dimasukin, jadi biar bisa lebih rapi dan tas keril kita bisa lebih maksimal isinya. Oke. Nah, ini matras angin, caranya gampang, cuma tinggal ditekan-tekan aja dia ngembang sendiri, gengs. Terus abis ini, nah, sleeping bag. Ya, sleeping bag ini perlu banget nih, karena yang namanya di gunung udah pasti dingin
Karena kalau nggak dingin berarti kita lagi nggak ke gunung, tapi lagi ke pantai kali ya. Nah kalau kita lagi naik gunung itu udah pasti dingin di sana. Namanya juga sudah di ketinggian berapa ribu meter di atas permukaan laut. Nah kita perlu yang namanya sleeping bag. Ya sleeping bag ini ya seperti selimut sih, cuman kan dia lebih tebel. Jadi kita bisa paling tidak walaupun tidak dapat menghangatkan banget, yang pasti dia sedikit menahan dingin dari luar. Oke, sleeping bag fungsinya pas kita mau tidur ini bisa dipakai jadi selimut ya. Terus saya juga ada ini. Sorry ketinggalan. Tadi sih ini harusnya dibahas pas lagi kita ngebahas tenda. Ini flysheet. Ya, flysheet ini bisa dipasang di atas tenda kita. Ya, ini saya punya yang agak besar nih. Jadi tendanya kecil tapi flysheetnya besar banget. Waktu itu pas lagi nyari nggak ada yang kecil, jadi dapetnya yang besar. Tapi enak sih. Jadi kalau pas lagi mendaki kita berangkat sendirian, kayak pas waktu kapan ya? Tahun berapa ya? Itu ke Ciremai ya, udah lupa saking lamanya nggak naik gunung, gengs. Ini waktu itu ketemu sama teman di base campnya. Jadi di base campnya saya dari Lampung datang ke Jawa Barat, ke Majalengka. Waktu saya naik ke Ciremai lewat jalur Apuy, yaitu di Majalengka. Jadi pada saat nyampe di base camp itu ketemu sama orang yang memang mendaki juga, dia asal Bandung, sendirian juga datangnya. Nah jadi flysheet yang lebar ini kepake juga pas di lokasi campnya. Jadi tenda kami kan masing-masing bawa tenda juga nih. Nah ini flysheetnya bisa dipakai jadi buat sampai 2 tenda gitu, nutupin antara tenda saya sama tenda dia. Jadi di tengah-tengahnya ketutupan ini juga, flysheetnya lebar. Ya, ini bagus nih. Jadi kalau tenda saya kan tendanya kan yang cuma single layer tadi, ini nih. Nah tenda single layer ini dia kalau angin kencang ataupun ada kayak semacam hujan, masih kadang dia bisa kayak ngerembes gitu. Nah kalau kita tambahin flysheet lagi itu lebih aman pastinya ya. Ini flysheet. Terus perlengkapan lainnya, nah ini water bladder nih. Nah ini untuk kita bawa air minum ya, bawa air minum. Ini saya punya yang cuman seliter ini, gengs. Ya, ini cuman seliter kapasitasnya. Tapi jujur ya, pas pakai ini daripada kita pakai, contoh kita kayak bawa botol-botol air mineral gitu ya. Kadang minumnya pas lagi aus langsung glek langsung kayaknya cepet habis gitu ya. Nah, kalau pakai ini kita karena ada selangnya ya, selangnya bisa dimasukin ke tas carrier-nya tadi. Itu kita minum bisa kayak dikit-dikit malah, tapi nggak ini sih, nggak boros air ya. Lebih enak sih pakai water bladder. Kalau bisa cari yang lebih besar lagi ya. Itu water bladder. Terus ada topi juga nih. Topi dipakai pas ya namanya pas lagi nanjak ya kan, biar nggak langsung kena panas kepalanya. Atau juga bisa namanya di hutan kan, kita lagi naik gunung, ada banyak ranting-ranting pohon atau rumput-rumput berduri atau apa. Nah ini supaya nggak langsung kena ke kepala ya, jadi kepala kita bisa lebih aman. Oke. Nah ini yang modelnya seperti ini. Saya juga ada juga yang biasa juga yang kayak gini ya, tergantung kita suka yang mana pakai topinya. Oke, terus abis itu lebih ke ini ya, jadi pakaian ya. Pakaian juga kalau bisa itu yang bahannya cepat kering ya, jadi dia nggak berat. Jadi kalau kita namanya lagi beraktivitas di alam bebas gitu kan, lagi mendaki cepat keringetan gitu ya. Yang pasti pakai pakaian yang mudah kering ya, baik itu baju. Terus celananya juga harus yang bahannya juga jadi quick dry ya, yang cepat kering ya. Ini saya punya celana sih ada beberapa di lemari. Ini saya keluarin satu aja ya. Ini yang dibutuhin, celana gunung ya. Terus ada sarung tangan juga. Ini kadang kepakainya pas malamnya mau tidur sama pas mau summit ke puncak ya, karena biasanya kita summit ke puncak kan subuh tuh ya, tengah malam udah siap-siap bangun mau jalan ke puncak. Nah itu
Ya, ini sih untuk meminimalisir dingin ya, karena biasanya namanya naik gunung pas mau ke puncak pagi-pagi itu angin kencang, ya kan? Ya, jadi pakai sarung tangan tuh biar lebih anget tangannya. Sama ini jaket, bentar gengs. Yang pasti kita harus punya jaket gunung. Oke, ada banyak sih model-modelnya ya. Ada yang dia windbreaker, ada yang waterproof, ada banyak sih ya jenis-jenis jaket gunung. Karena ini penting banget nih. Ya saya sih biasanya kalau pas lagi mulai mendaki nggak dipakai, tetapi ditaruh di tas aja. Ini lebih dipakainya pada saat malam hari. Jadi pas udah mau tidur itu memang karena di gunung memang biasanya dingin banget. Jadi pakai jaket gunung, pakai sleeping bag, ya kan. Baju kadang sampai di double juga, itu pun kadang masih kerasa juga dinginnya sih ya. Ya mungkin karena memang barang-barang saya juga yang biasa ya, yang kualitasnya sederhana aja, yang biasa. Teman-teman kalau misalkan ada budget lebih ya bisa beli yang lebih mantap lagi ya pastinya, yang harganya juga lumayan, mungkin bisa agak anget pas mau tidur di gunung. Terus apalagi ya, yang paling penting lagi nih sepatu. Nah ini gengs, sepatu gunung itu udah yang pasti paling penting, karena namanya mendaki gunung justru malah kaki kita ini yang harus dimahkotai. Nah itu harus kita pilih sepatu gunung yang nyaman dipakai lah. Ini sih saya beli yang biasa, memang yang biasa, tetapi ini juga udah lumayan gengs. Ini udah pernah naik ke mana-mana nih pernah ke Semeru, Merbabu, ke Lawu, ya ke Ciremai kemarin juga ya. Memang waktu itu dia lumayan kerja kerasnya pas lagi naik ke Semeru ya, apalagi pas naik ke puncaknya itu ya. Waduh itu perjuangan banget gengs ya. Ini sepatu ada juga alternatifnya, juga sendal gunung saya ada juga, tapi itu sih alternatif ya teman-teman. Tapi ya wajib dibawa juga sih, karena pas kita lagi udah ngecamp ya kan, ya mau kemana-kemana lebih enak pakai sendal gunung ya daripada pakai sepatu. Sepatu pada saat lagi mendaki lah yang pasti dipakainya ya. Saya juga ada sendal gunung juga ya, ini dia. Wah udah pada berdebu nih, nggak pernah dipakai soalnya udah lama banget ya sendal gunung. Terus selain itu, peralatan masak, yang pasti peralatan masak ya. Itu saya ada kompor mawar sama ada nestingnya gitu ya. Bentar ya gengs ya, saya ambil dulu ya. Ini dia gengs, jadi tadi saya baru cari ya, ternyata ada juga ketemu. Ini saya punya kompor ya, kompor model ya kecil gini sih, tapi ini penting banget gengs, jangan sampai lupa bawa nggak bisa masak ya. Ini kompor saya ya. Cara pakainya gampang sih, ini cuma dibuka gini aja kakinya ya. Ini bisa dipegarin. Oke, ini dia pakai gas itu ya, gas yang tabung itu modelnya. Ini nestingnya yeah. Oke. Jadi kangen naik gunung kalau buka-buka alat kayak gini nih ya. Ini untuk goreng-goreng, ini yang buat ngerebus-ngerebusnya nih. Berdebu semua, udah lama nggak dipakai nih ya. Nih dia untuk yang ngerebus-ngerebus ya, masak air, mau buat kopi pakai ini. Oke ya, ini nestingnya. Sorry ini berantakan ya, nggak apa-apa ya. Ini kompornya. Oke, ini bisa dirapihin lagi, jadi semuanya ada wadahnya gengs ya, bisa diwadahin itu sih paling. Sama ada ya perintilannya kayak tali rusik gini ya. Nah kayak gini nih, ini biasanya pas buat masang flysheet ya. Ini penting banget nih. Ini punya teman saya nih tapi kebawa saya, udah banyak lagi. Thank you bro
jadi hak milik nih karena udah lama banget. Oke, paling itu aja perlengkapan-perlengkapan yang perlu disiapin ya kan pas kita mau naik gunung. Ya semoga sih video ini bermanfaat buat orang-orang yang nanti pendaki-pendaki pemula nih. Kalau yang senior, waduh udah pasti udah lebih hebat lah, udah lebih paham, udah lebih ngerti ya. Ini sih tujuannya saya buat video ini karena pengalaman pribadi. Dulu saya juga pas lagi mau mulai naik gunung ya kan, itu saya banyak cari referensi di video-video di blog-blog orang seperti itu ya. Jadi itu aja paling. Kalau teman-teman mungkin ada masukan nih atau ada ini bang perlengkapan tambahannya ya kan yang diperluin pada saat naik gunung, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you, geng. See you.